Sambil menunggu satu chapter lagi menuju akhir, pada chapter kali ini cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 270, kita akan melihat momen-momen beberapa minggu setelah kejadian di Shinjuku atau setelah kekalahan Sukuna. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 270 yang berjudul Akhir dari Mimpi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan Megumi bersama Shoko Ieri yang sedang berada di tempat makam kakaknya Megumi yang telah mati akibat tragedi Kalingem dibunuh oleh Sukuna. Dan Megumi juga berterima kasih karena telah membantunya dalam mengurus mayat kakaknya. Di sini, Shoko juga mengatakan bahwa seharusnya mereka memberi mayat Geto kepadanya agar dia bisa menguburnya dengan baik. Lalu di tengah hal tersebut, tiba-tiba Megumi pun ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempatnya. Dan di sini Shoko yang akan merokok pun tiba-tiba dia langsung membuang rokoknya dan memutuskan berhenti merokok. Lalu di tempat lain, Gakuganji, kepala sekolah baru dari sekolah Jujutsu pun mengatakan bahwa Master Tengen yang sebelumnya dikonsumsi ditemukan di antara sisa-sisa Sukuna setelah ia dikeluarkan dari tubuh Megumi. Lalu sambil memperlihatkan Utahime, Gakuganji, dan Nita di depan sebuah gerbang yang disegel di sebuah goa, di sini Gakuganji menjelaskan bahwa dengan menempatkan mayat Abu Sukuna menggantikan Tengen, maka barir penghalang milik Tengen di Jepang akan bertahan lebih lama lagi. Dan di sini Utahime menyarankan untuk para penyihir Jujutsu secepatnya menyiapkan strategi rencana umum untuk menangani hancurnya barir Tengen di Jepang. Namun Gakuganji menyuruhnya untuk jangan terburu-buru, karena saat ini para penyihir masih terlalu muda dan menurutnya semuanya pasti akan baik-baik saja. Lalu setelah itu di tempat lain di dekat perbatasan Tokyo, terlihat Maki memberikan Daigo sang reinkarnasi samurai sebuah alat terkutuk katana. Dan Daigo merasa sangat senang. Maki menjelaskan bahwa karena Kalingem tidak berfungsi lagi, dan ini kemungkinan karena para player inkarnasi telah mengambil langkah bersama, dan karena itu sedang ada pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan kepada para player inkarnasi penyihir masa lampau, seperti Daigo. Dan Maki menjelaskan bahwa karena Megumi kembali hidup, hampir dapat dipastikan bahwa mereka, tim Yuji, akan terus maju dengan Hanakurusu, dan Yuji akan mengambil benda-benda terkutuk dari para korban inkarnasi untuk menyelamatkan korban-korbannya. Dan kemudian Maki menjelaskan lagi bahwa melalui peraturan yang ditambahkan dari Kalingen, mereka para penyihir Jujutsu mungkin juga akan memulihkan para player yang diambil oleh tentara Amerika. Dan menurut Maki, meskipun Daigo dan Mio bukanlah orang jahat dalam hal ini, tapi karena mereka adalah inkarnasi, mereka tidak akan dikecualikan dalam rencana menolong korban inkarnasi. Artinya mereka juga akan dibasmi sebagai inkarnasi. Dan menurut Maki, meskipun Kalingem sudah berakhir, Tokyo masih merupakan area yang berbahaya, dan keberadaan roh-roh terkutuk diumumkan secara terbuka sebagai sesuatu yang hanya muncul di Tokyo. Nah, kutukan dari seluruh negeri terus berkumpul di tempat tersebut, dan karena itu Maki menyarankan Daigo dan Mio untuk bersembunyi di sana. Mendengar hal itu, Daigo senang karena dia tidak kekurangan monster atau roh kutukan untuk dipotong. Di sisi lain, Mio pun menolak sarannya karena dia tidak suka melakukan sumo dengan roh kutukan. Dan setelah itu Maki tidak peduli lagi dengan mereka. Dan kali ini adalah terakhir kalinya Maki membantu mereka untuk menghindari pemusnahan para player inkarnasi seperti Daigo dan Mio. Dan saat mereka pergi, Daigo dengan semangat meminta kepada Maki untuk datang di momen saat dirinya akan dimusnahkan, karena pada saat itu Daigo akan menebasnya. Mendengar hal itu, Maki pun hanya bisa tersenyum. Lalu kemudian di sisi lain, Charles sang player yang terbangkitkan sedang mengerjakan manganya yang ditemani dengan editornya. Lalu kemudian di sisi lain lagi di sini terlihat Takaba yang sedang membicarakan tentang materi komedinya di restoran bersama partner komedinya. Dan tak disangkanya, partner komedi Takaba di sini yang tertutup balon percakapan terlihat seperti Geto atau mungkin Kenjaku. Lalu di sisi lain lagi, Amai pun terlihat sedang menemui teman yang dibulinya bersama grupnya di sekolah. Dan di sini Amai meminta maaf kepadanya. Dan karena temannya bingung ketakutan, temannya pun kabur. Kemudian di tempat lain lagi, di sini Higuruma terlihat bersama rekan kerjanya. Higuruma mengatakan kalau dirinya sedang ditekan oleh kantor pusat kerjanya. Dan sepertinya mereka ingin dirinya bekerja menjadi penyihir. Dan Higuruma juga sangat didukung oleh teman kantornya. Lalu kemudian di tempat Megumi, di sini terlihat Megumi sedang menghampiri Hanakurusu dan Angel.
Angel mengatakan bahwa Sukuna yang menggunakan metode seperti itu kemungkinan dia telah menggali kenangan tentang Hana dari dalam diri Megumi dan menyuruh Hana untuk jangan malu lagi saat berhadapan dengan Megumi. Lalu di sini Megumi meminta maaf dengan mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tangannya. Dan dia, Megumi, akan menjadi tangan kanan untuk Hana Kurusu mulai sekarang. Mendengar hal itu karena saking senangnya, Hana pun terkejut dan langsung meresponnya dan dia menanyakan kapan dirinya memulai upacara pernikahan dengannya. Mendengar hal itu, Megumi pun merasa terkejut dan canggung dan mengatakan sambil terbata-bata kalau dirinya sedang ada misi dan dia meminta Hana untuk membicarakannya nanti. Di sisi lain, Hana merasa kalau dirinya terburu-buru mengatakan hal tersebut. Lalu kemudian di tempat lain, sepasang pasangan di sini diperlihatkan seseorang wanita yang melihat pasangannya wajahnya telah berubah dari 2 minggu yang lalu. Lalu setelah pasangan tersebut bertemu tim Yuji untuk menyelesaikan masalahnya, wajahnya pun kembali seperti semula. Dan di sini Megumi mengatakan bahwa dia terlihat seperti matanya yang membesar saat dilihat oleh pacarnya. Dan yang dikutuk adalah pacar perempuannya. Dan kemudian agar wanita tersebut tidak panik, Nobara pun mengajaknya keluar. Dan di sini Yuji dan Megumi mulai membicarakan hal ini, yang mana menurut Ijichi bahwa residu hanya cukup untuk menimbulkan rasa tidak enak dan kemungkinan kecil itu adalah roh terkutuk. Lalu Megumi menjelaskan bahwa wanita tersebut dia tidak dihantui oleh roh terkutuk itu sendiri, namun residu dan atmosfer serta kerusakannya hanya pada tingkat gangguan, dan kemungkinan ini akibat ulah pengguna kutukan. Meskipun begitu, menurut Megumi, kutukan ini tidak ada perasaan untuk membunuh, jadi dirinya pikir ini mungkin adalah player Culling Game yang selamat, yaitu salah satu tipe orang yang membangkitkan kekuatannya, dan bukan inkarnasi. Tapi walaupun roh kutukan tersebut adalah perbuatan player, tentu saja roh terkutuk kelas semi pertama dapat memiliki pikiran dan niat untuk menahan diri. Dan ada beberapa pola di mana mereka menginginkan kerusakan di kemudian hari, seperti pada jembatan Yasobachi. Jadi menurut Megumi, dirinya tidak bisa sepenuhnya menolak teori ini. Dan mendengar hal itu, Yuji menyimpulkan bahwa semua ini kemungkinan penyalahgunaan kekuatan oleh pengguna kutukan player yang telah dibangkitkan. Dan dengan hanya mereka bertiga ini, sudah pasti akan mudah mengatasi pengguna kutukan tersebut. Nah, untuk chapter terakhir nanti akan berjudul Misi Terakhir, dan Itadori Yuji beserta timnya akan melawan pengguna kutukan yang menyalahgunakan kekuatannya. Dan untuk chapter depan akan ada kejutan dalam cover berwarna Jujutsu Kaisen. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 270 yang berjudul Akhir dari Mimpi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.